Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini. Channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet tombol loncengnya, sehingga sobat kompetensi bisa mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Kali ini saya ingin membahas apa pentingnya puncak bonus demografi untuk negeri kita yang kita cintai ini. Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah apa itu puncak bonus demografi, apa peran praktisi manajemen SDM di Indonesia, dan gerakan apa yang kita harus lakukan untuk mencapai puncak bonus demografi tersebut. Yang pertama adalah apa itu puncak bonus demografi. Pada tahun 1950, Jepang memiliki pattern demografis yang sama dengan Indonesia di tahun 2010. 20 tahun kemudian di tahun 1970, Jepang menjadi negara maju. Indonesia 20 tahun setelah tahun 2010, di tahun 2030, Indonesia juga harus menjadi negara maju. PricewaterhouseCoopers sudah meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 5 terbesar di dunia. Dan ramalan itu kita harus sambut dengan gegap gempita, penuh semangat untuk mencapainya. Karena peluang menjadi negara maju itu, di mana kita akan menikmati puncak bonus demografi itu hanya datang sekali itu saja. Dan akan datang lagi nanti sekian puluh tahun yang akan datang. Sobat kompetensi, kita tahu bahwa negara Jerman, Jepang, Amerika, negara-negara Eropa, sekarang mereka mengalami the scarcity of manpower di industri mereka. Sebagai contoh negara Jerman. Negara Jerman sangat ingin mendapatkan imigran dari Afrika, dari Asia. Mereka menciptakan insentif-insentif yang menarik supaya bisa menarik para imigran. Gunanya untuk apa? Untuk mengisi kebutuhan manpower di industri mereka. Demikian juga di Jepang, di Amerika, mereka mengalami aging worker. Sangat sulit mendapatkan penduduk dengan usia produktif untuk bisa menopang perekonomian mereka. Negeri kita di tahun 2030 itu akan dianugerahi dengan puncak bonus demografi. Dan apa itu artinya buat kita? Di tahun 2030 itu dependency ratio akan menempati posisi yang paling rendah. Bagaimana cara menghitung dependency ratio? Very easy. Jumlah penduduk usia 0 sampai 15 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 64 tahun ke atas dibagi dengan total penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Itulah dependency ratio. Jadi kalau dependency ratio itu paling rendah, artinya penduduk Indonesia di tahun 2030 itu didominasi oleh penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun. Apabila jumlah penduduk yang dominan itu sekitar 64 sampai 70% itu tidak memiliki skill, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki capability, tidak memiliki capacity, maka itu hanya akan menjadi liability dan beban buat negara kita. Oleh karena itu puncak bonus demografi itu memang harus diperjuangkan sejak zaman kemarin-kemarin dan sejak sekarang ini untuk mencetak penduduk Indonesia di semua sektor industri yang kompeten dan skillful. Sehingga pada masanya nanti dengan puncak bonus demografi dan kita dipenuhi dengan penduduk yang skillful, disitulah kita akan bisa memutar roda perekonomian. Industri kita akan di negara maju di zaman tersebut. Dan 2030 adalah waktu yang singkat. Kalau sekarang kita di 2023, maka tinggal 7 tahun lagi. Sementara tahun-tahun ini, tahun depan kita sudah akan disibukkan dengan tahun politik. Di mana kita sudah mulai tidak fokus lagi bagaimana membangun SDM Indonesia unggul ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh praktisi HR di seluruh Indonesia, ayo kita kontribusikan pemikiran kita.
partisipasi kita yang aktif, kontribusi konkret kita untuk membangun SDM Indonesia unggul. Itulah yang pertama mengenai puncak bonus demografi. Yang kedua, saya ingin jelaskan mengenai peranan daripada praktisi HR di seluruh Indonesia. Profesi human resources adalah profesi yang very sexy, profesi yang sangat penting, profesi yang akan sangat bisa diandalkan untuk mencetak SDM kompeten di semua sektor industri. Sebut kata di industri pariwisata, industri manufaktur, industri oil and gas, industri otomotif, industri kelapa sawit, dan masih banyak lagi sektor industri prioritas yang lain. Oleh karena itu semua praktisi HR di semua sektor industri harus bergegas dan mengambil peran penting. Bagaimana untuk bisa menjadikan SDM kompeten? Kita sendiri sebagai praktisi HR harus kompeten dulu. Oleh karena itu prinsip yang pertama adalah kompetenkan diri kita, baru kita akan mengkompetenkan anak buah kita. Setelah itu kompetenkan SDM yang di bawah pengelolaan kita. Dan setelah itu berikan kesempatan di luar perusahaan, di luar instansi, di luar organisasi tempat kita bekerja untuk juga berlari di tempat kita. Melalui internship, apprenticeship, dan masih banyak lagi. Sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada pencari kerja, mahasiswa, ASN, dosen, dan siapapun untuk belajar di tempat kita. Apabila kita bisa bergerak bersama seperti itu, maka Indonesia kompeten dan 2030 bukan hal yang mustahil. Sobat kompetensi yang saya banggakan sebagai praktisi HR, teman-teman, sobat kompetensi harus paham dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada dalam SK Menaker nomor 149, ada 61 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh praktisi HR di Indonesia. Dan kita tahu di sana ada 9 klaster. Yang pertama adalah strategi dan kebijakan manajemen SDM. Yang kedua adalah pengembangan organisasi, disusul dengan pengadaan SDM, disusul dengan remunerasi. Kemudian yang kelima adalah manajemen kinerja, disusul dengan pengembangan dan pembelajaran, manajemen talenta, hubungan industrial, dan yang terakhir adalah sistem informasi pekerja dan administrasi SDM. Kuasai seluruh klaster dalam standar kompetensi profesi kita itu, dan tentunya demonstrasikan secara konkret sehingga bisa memberikan impact kepada organisasi tempat Anda bekerja. Hal ketiga yang ingin saya jelaskan dalam YouTube channel kali ini adalah bagaimana kita harus melakukan suatu gerakan masif di seluruh Indonesia. Kita namakan sebagai gerakan untuk mengkompetenkan 100.000 praktisi HR di seluruh Indonesia. Saya ingin mengundang kepada para praktisi HR semuanya, termasuk yang baru bekerja 2-3 tahun di profesi HR, maupun yang di middle management ataupun yang di top level. Ayo kita bergerak. Jadikan Anda bagian dari 100.000 praktisi HR kompeten ini. Caranya mudah. Ikuti channel saya ini, saya akan menjabarkan setiap unit kompetensi yang ada di standar kompetensi kita dengan praktek-praktek terbaik, dan sesekali saya akan juga mewawancara para praktisi HR senior, dan kemudian dari situ kita akan lihat apakah teman-teman sobat kompetensi membutuhkan untuk satu sesi coaching mentoring. Kita bisa lakukan secara asinkronus maupun sinkronus dengan semua bergerak bersama, belajar bersama, mengkompetenkan diri kita, mengkompetenkan anak buah kita, mengkompetenkan SDM di bawah pengelola kita, mengkompetenkan SDM di luar perusahaan atau organisasi kita. Maka insya Allah puncak bonus demografi tahun 2030 itu sesuatu yang sangat-sangat layak kita raih. Demikian sesi saya kali ini, dan apabila Anda sudah memilih profesi, yakinkan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Lakukan subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa memencet tombol loncengnya sehingga bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.
Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.